Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita berbagai nikmat, dan nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan sama-sama kita bisa melaksanakan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salam dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sahabat dan umatnya, dan kita berdoa semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh rahimakumullah, kesempatan yang sangat berbahagia di pagi yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan yaitu bagaimana tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah termasuk ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah yang amat sangat ditekankan oleh agama, bahkan mendapatkan posisi yang paling depan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan sholat berjamaah bagi kaum laki-laki. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang banyak sekali, hadis yang sahih, dan mungkin kita sebutkan di kesempatan yang singkat ini, namun kami akan sampaikan beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan dari sholat berjamaah dan wajibnya sholat berjamaah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, barang siapa bergembira bertemu dengan Allah besok dalam keadaan muslim, maka jagalah salat-salat ini. Di saat ia dipanggil untuk melaksanakannya, karena Allah memerintahkan untuk Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam ajaran yang baik, salat jamaah tersebut adalah bagian dari petunjuk yang baik. Seandainya kalian tetap sholat di rumah-rumah kalian, seperti sholat orang yang tertinggal ini di rumahnya, kalian berarti telah meninggalkan ajaran Nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan ajaran Nabi kalian, kalian tentu akan sesat. Aku telah melihat bahwa tidak ada yang tertinggal dari sholat berjamaah melainkan seorang munafik yang jelas kemunafikannya. Sungguh ada kalanya seseorang biasa dibawa di antara dua orang atau dipapah sampai ia berdiri di dalam saf. Hadis riwayat Muslim nomor 654. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengabarkan apa yang beliau lihat, kondisi yang beliau saksikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat dan orang-orang mulia muslim sejati di zaman pertama dakwah Islam yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka menjaga salat mereka. Abdullah ibnu bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin menghadap Allah dalam keadaan Islam, dalam kondisi ridho diakui Allah SWT sebagai umatnya, sebagai hambanya, hendaknya dia menjaga sholat 5 waktu yang telah Allah wajibkan pada kita semua. Allah SWT telah mensyariatkan untuk nabinya sunnah-sunnah dan petunjuk-petunjuk, dan sholat berjamaah 5 waktu termasuk adalah petunjuk dan sunnahnya Rasulullah SAW yang amat sangat dianjurkan. Seandainya kalian, kata Ibnu Mas'ud, sholat di rumah-rumah kalian seperti orang-orang munafik
yang mana mereka sholat di rumahnya, berarti kalian telah meninggalkan petunjuk Nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan petunjuk Nabi kalian, kalian akan sesat. Dan tidaklah seorang laki-laki dia berwudu di rumahnya kemudian menuju masjid Allah SWT, kecuali orang-orang seperti ini tatkala ia melangkahkan kakinya, Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan mengampuninya dan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Demi Allah, aku telah melihat sahabat radhiyallahu anhum, manusia-manusia paling cinta kepada Rasulullah, yang paling sejati dan benar-benar ikhlas pembelaannya terhadap agama. Mereka senantiasa menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, dan tidaklah orang itu meninggalkan sholat berjamaah, tidak hadir dalam sholat berjamaah kecuali orang-orang yang munafik, yang jelas-jelas tampak kemunafikannya. Bahkan aku saksikan Ibnu Mas'ud dari kalangan para sahabat, ada di antara mereka yang tidak sanggup lagi berjalan sampai mereka dipapah antara 2 orang sampai menuju ke syaf dan sholat berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia para sahabat dan lihat Ibnu Mas'ud maktum yang buta dan minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak sholat dan tidak hadir saat sholat berjamaah, tidak diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita yang dalam kondisi sehat walafiat, kondisi kesehatan masih di kandung badan, kita masih bisa melangkahkan kaki dengan sempurna, kita masih bisa melihat dengan sempurna, malu ketika melanggar hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, dan kita tidak menjawab panggilan tersebut. Malu orang yang mengatakan dirinya sebagai hamba Allah yang sejati, pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, ketika ada panggilan azan untuk sholat berjamaah, kita tidak memperhatikan itu atau mengacuhkan untuk tidak datang sholat. Hendaknya hadis Rasulullah SAW di atas riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, bagaimana kondisi para sahabat dan bagaimana kondisi yang orang seorang munafik, sungguh jadi pelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh orang yang senantiasa baik urusan di dunia akan dimudahkan oleh Allah SWT. Orang yang senantiasa bisa istiqomah hubungannya dengan Allah SWT semakin baik, akan senantiasa lurus urusannya dalam segala hal. Kalau orang itu menjaga sholat 5 waktu selama sholat 5 waktu secara berjamaah bagi kaum laki-laki. Demikian, semoga bermanfaat dan menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Semoga kita diberikan hidayah dan taufik kepada Allah SWT untuk istiqomah dan menjalankan bisa sholat berjamaah 5 waktu. Demikian, ada kami mohon dimaafkan, dan untuk kesemua majelis ini kita tutup dengan doa haudul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu